Kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kemarin kesaksian dan pernyataan dari Ibu Rosa mengatakan bahwa akan membuka siapa ketua besar dan bos besar. Setelah itu diterima ancaman ini. Menurut Anda sebagai kuasa hukum, adakah kaitannya dengan inisiatif akan membuka nama siapa di balik istilah bos besar dan ketua besar ini? Kalau melihat dari kejadian yang ada, saya pastikan itu tidak ada. Tidak ada kaitan antara ketua besar mau diungkap oleh. Karena pada dasarnya ketua besar dan ketua itu sudah disampaikan oleh Bu Rosa dalam pemeriksaan sidang dia sendiri atau termasuk dengan El Idris dan Wafid. Cuma kan ya saya tidak tahu kenapa terus ada mulai istilah bos besar lagi, pimpinan besar. Ya itu yang saya pikir ini sudah bias gitu. Yang ada itu cuma ketua besar dan ketua. Jadi bos besar itu nggak ada? Nggak ada. Bos besar yang dikatakan AU dan kemudian ketua besar AM? Nggak ada. Nggak ada? Tidak ada itu. Tapi Nazarudin juga menyebutkan istilah dengan nama yang sama juga. Oh, mungkin Pak Nazarudin ada istilah itu, tapi kalau Rosa tidak ada. Dan ketua besar dan ketua itu bukan dari Rosa. Dari Pak Nazarudin tapi sendiri. Dengan BBM yang dilakukan antara Rosa dengan yang dari Nasional disebutkan juga bahwa bos besar atau ketua besar ingin apel Washington supaya kita jaga supaya bos besar ketua besar kenyang. Itu saya juga sudah melihat sepintas berita acara itu tidak begitu bahwa bos besar tidak memberikan identitas bahwa siapa itu bos besar. Cuma katanya bos besar dan itu sebenarnya percakapan datar-datar saja. Cuma kemudian menjadi bola liar seakan-akan bahwa bos besar ini menjadi kunci daripada apa yang akan disampaikan oleh Bu Rosa dalam. Jadi Bu Rosa nanti akan menyampaikan di dalam. Itu akan disampaikan siapa bos besar yang dimaksud bos besar dan siapa yang dimaksud dengan ketua besar dan ketua. Itu akan disampaikan di Bu Rosa dengan ancaman Pak dan termasuk siapa yang memberi arti yang ketua besar itu dan siapa itu terjemahannya. Ketua terjemahannya Pak, gitu. Satu lagi saya ingin tanya Pak, berarti dengan adanya ancaman kepada Bu Rosa tidak akan mencabut BAP? Tidak akan mencabut BAP. Itu sudah jelas. Sudah jelas itu. Jadi ancaman itu diabaikan saja oleh Bu Rosa. Iya. Berarti sudah merasa tenang dengan pengamanan yang akan diberikan oleh KPK dan LPSK ya Pak? Iya. Cuma kami berpikir bahwa secara psikologi itu kan dia antara tengah pimpinan dengan anak buah, dia kan pernah bekerja di sini dan sudah pernah makan dari Pak Nazarudin, sehingga secara psikologis saya kira dia berpikir kesaksian itu sangat memposisikan Pak Nazarudin secara tidak bagus gitu ya. Sehingga itu tadi kami pikir mungkin LPSK bisa memfasilitasi agar pemeriksaan kan datang itu dilakukan dengan telekonferensi, sehingga secara psikologis tidak face to face gitu ya. Karena jangan sampai ada lagi yang menangis, kemudian ada lagi yang ancaman berikutnya. Pak Juniman, saya akan ke Anda. Ada pendapat dari Ketua DPP Partai Demokrat IGD Pasek Suardika yang mengatakan ada 2 kali penundaan sidang Nazarudin adalah cara untuk merekayasa dan juga melibatkan Anas Urbaningrum. Statement Anda sebagai kuasa hukum bagaimana Pak? Kami nggak sampai ke sana ya, kami selalu berbicara secara hukum ya. Jadi nggak usahlah dipelintir sana kemari. Ya kami nggak ngerti politik, ya kami hanya ngerti hukum ya. Yang pasti Pak Nasar itu akan berbicara apa adanya, tidak ada apa-apanya. Yang kedua Pak Nasar ingin agar semua saksi dihadirkan di persidangan termasuk Yulianis, ya yang merupakan saksi yang sangat mengetahui, ya apa siapa, mengapa, kemana. Paling tahu. Ini harus dihadirkan. Itu saja permintaan Pak Nasar. Kita mau buka secara transparan, terang benderang. Kalau ada yang diancam, lapor ke polisi. Kan begitu ya? Kalau ada yang diancam di LP, tentu LP itu sudah tidak nyaman, tidak tenang. Koreksi dong ke Pak SBY misalnya. Baik Pak Girsang, itu semoga yang akan dilakukan Pak Nazarudin walaupun tidak diancam tapi akan mengutarakan yang sebenarnya, dan untuk Ibu Rosa yang sudah tidak merasa terancam lagi juga akan mengutarakan yang sebenarnya. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir, selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak. Dan pemirsa, kami tutup Metro Pagi kali ini. Saya Afian Malik, saya Donat Samosir, dan rekan-rekan Ceril Tamsil dan Prita Laura mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan seperti biasa berita MK akan hadir untuk menutup Metro Pagi. Ya, sampai jumpa. Have a nice. Gugatan kelompok Kaltim Bersatu ke Mahkamah Konstitusi pada uji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mendapat dukungan dari daerah lain seperti Bojonegoro, Kabupaten Natuna, Riau, Sulteng, dan Blora, yang juga merasakan tidak adilnya pembagian hasil minyak dan gas bumi yang disingkat migas antara pusat dan daerah.
14 orang saksi pemohon yang hadir di persidangan MK Kamis 12 Januari kemarin terdiri dari para pejabat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang mengetahui persis tidak proporsionalnya pembagian hasil migas. Buruknya infrastruktur daerah, rendahnya mutu kesehatan dan pendidikan, serta belum masuknya listrik ke daerah menjadi contoh konkret ketimpangan pembagian hasil migas selama ini. Kami dari Kabupaten Natuna benar-benar berharap bahwa ada niat baik dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dari Riau tadi, apa perlu berdarah-darah itu perlu diperhatikan, dan kami tidak mampu begitu. Kami hanya mampu menjadi saksi di MK ini pun dengan keterbatasan yang kami miliki, mudah-mudahan dapat perhatian sehingga apa yang dituntut oleh masyarakat Kaltim ini juga memberi dampak juga kepada kita. Pengamat energi Kurtubi mengkritisi buruknya sistem manajemen migas di Indonesia karena tidak adanya kontrol terhadap kepala BP Migas. Manajemen perminyakan Indonesia merupakan yang paling buruk di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Nomor 114 dari 140 negara berdasarkan survei dari Fraser Institute Kanada 2011. Begini cara kita mengelola kekayaan migas nasional kita setelah sekian puluh tahun kita merdeka. Pantas saja daerah penghasil memperoleh bagian begitu kecil dan tidak ada transparansi. Hana Juliet, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.